Selamat sore pemirsa, senang untuk menyapa Anda kembali di Pop Update. Saya Hani yang akan menyajikan berita-berita terkini untuk Anda. Kabar pertama datang dari selebriti Nikita Mirzani yang baru-baru ini menjemput putrinya yaitu Laura Mezani Naseru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Loli di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Proses penjemputan ini tak berjalan mulus karena Loli sempat menolak dijemput, bahkan menangis dan juga berteriak histeris. Menurut keterangan Dr. Oki Pratama yang ikut mendampingi Loli, awalnya syok dan juga histeris. Namun, setelah berbicara dari hati ke hati, Loli akhirnya tenang dan bersedia untuk menjalani visum yang pertama. Ketakutan Loli diduga muncul dari kekhawatiran akan perlakuan ibunya, yaitu Nikita Mirzani setelah dijemput. Namun, setelah diyakinkan oleh Oki dan pamannya, Edwin, Loli menjadi lebih kooperatif dan bersedia mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, termasuk melakukan visum kedua di sebuah rumah sakit di Jakarta. Saat ini, Loli berada di rumah aman dan kondisinya dikabarkan sudah jauh lebih baik. Meski demikian, akses untuk bertemu Loli sangat terbatas dan harus mendapat izin langsung dari Nikita Mirzani, seperti yang disampaikan kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bahmid. Itulah berita pertama kita, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Hani yang di sini akan membawakan berita terkini terkait keberlanjutan akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik calon wakil presiden pilihan yakni Gibran Rakabuming Raka. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi akan segera mengumumkan siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang kini tengah menjadi sorotan publik. Akun ini sebelumnya diduga kuat milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, terutama karena terlibatannya dalam kritik terhadap Ketua Umum Gerindra. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Budi Ari, menyampaikan bahwa pihaknya telah lama mendalami identitas pemilik akun tersebut. Ia menegaskan hasil pelacakan menunjukkan akun itu bukan milik Gibran, dan bahwa tuduhan yang beredar merupakan bentuk upaya adu domba. Meski demikian, identitas pemilik akun belum diumumkan karena penyelidikan masih berlangsung. Sementara itu, Gibran Rakabuming juga telah angkat bicara. Ia menyatakan tidak mengetahui tentang akun Fufu Fafa dan meminta para wartawan untuk bertanya langsung kepada pemilik akun tersebut. Pemirsa, kami akan terus mengikuti perkembangan berita ini dan memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Kabar menarik datang dari dunia teknologi yang dimana Apple baru saja meluncurkan jajaran iPhone 16 pada 9 September 2024. Ponsel ini dihadirkan dengan chip khusus yang dirancang untuk mendukung fitur kecerdasan buatan AI, yang menjadikannya salah satu inovasi terbaru dari Apple tahun ini. Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah peningkatan signifikan pada asisten virtual pada serinya. Dengan dukungan AI terbaru, seri kini mampu mengoptimalisasikan berbagai tugas rutin seperti emoji custom dalam hitungan detik. CEO Apple, Tim Cook, mengatakan bahwa inovasi ini memberikan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari para pengguna. Untuk harga, iPhone 16 ditawarkan mulai dari $800 hingga $1.200 yang akan tersedia di pasaran mulai 20 September 2024. Namun, pengguna tidak perlu menunggu lama untuk menikmati fitur-fitur tersebut, dikarenakan sebagian besar akan hadir melalui program perangkat lunak iOS 18 yang bisa diunduh secara gratis. Inovasi-inovasi ini mempertegas komitmen iPhone untuk terus menghadirkan teknologi yang lebih personal dan cerdas, dengan berbagai fitur terbaru mendukung kesehatan dan gaya hidup digital. Apple semakin menunjukkan posisinya sebagai pemimpin dalam industri teknologi. Demikian berita dari saya, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang pemirsa, senang bisa menyapa Anda kembali di Pop Update. Kali ini saya akan membahas tentang Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang semakin populer di berbagai kota termasuk di Jakarta. Car Free Day bertujuan untuk mengurangi polusi udara sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkegiatan di luar rumah. Biasanya diadakan setiap minggu pagi. Beberapa ruas jalan utama ditutup dari kendaraan dan warga bisa berjalan kaki, bersepeda, dan sekedar bersantai bersama keluarga. Itulah informasi singkat mengenai Car Free Day. Semoga menginspirasi Anda untuk lebih peduli pada lingkungan. Tetaplah bersama kami, masih ada berbagai berita menarik lainnya. Hanya di Pop Update, menebar pesona, menyebarkan fakta.
Selanjutnya saya akan menebarkan fakta tentang kasus kematian Aksaina Ahad Doni yang masih menjadi misteri. Bagaimana kelanjutan berita ini dari pihak mahasiswa dan masyarakat. Kasus kematian Aksaina Ahad Doni, mahasiswa Universitas Indonesia atau UI, yang ditemukan tewas di Danau Kenangan pada Maret 2015, hingga kini masih menyimpan misteri. Meski kasus ini telah berlangsung selama 9 tahun, belum ada kejelasan terkait siapa pelaku dan motif dibalik kematian Aksaina. Pada saat ditemukan, tubuh Aksaina terikat dengan batako dan terdapat tanda-tanda kekerasan sehingga ada dugaan bahwa dia sengaja ditenggelamkan. Dalam perkembangan, polisi mengakui bahwa penyelidikan awal tidak sempurna yang menyebabkan lambannya pengungkapan kasus. Kendala lainnya adalah keterlambatan pengenalan identitas jasad Aksaina, yaitu yang baru terungkap 5 hari setelah ditemukan jasadnya. Polisi juga menghadapi masalah dengan perubahan kondisi tempat kejadian perkara atau TKP, dan keterbatasan bukti serta seperti ketiadaan rekaman CCTV. Pihak keluarga terutama ayah Aksaina, Marsikal Pertama TNI Pum Mardoto, telah berulang kali meminta kejelasan terkait perkembangan kasus. Mardoto berharap keadilan bagi putranya dapat segera tercapai. Polisi kini sedang berupaya untuk menjangkau ulang bukti, melibatkan ahli-ahli dari UI dalam penyelidikan, serta membuka kemungkinan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi. Namun, hingga kini, hasil yang konkret belum dapat disampaikan sampai sekarang. Kasus ini menjadi salah satu contoh kasus yang masih belum terpecahkan di Indonesia dan menunjukkan betapa pentingnya penyelidikan yang menyeluruh dan segera setelah kejadian agar keadilan dapat ditegakkan. Sekian berita dari saya, terima kasih.